Shalom bagi kita sekalian. Bagaimana kabar kita Bapak Ibu? Apakah semuanya sehat sukacita? Buasa songon nagalihamu. Ala naik do harga sembako. Karena kita dapat informasi dari pemerintah, harga bahan pokok kembali naik. Semua naik. Meskipun ada juga berita kabar baik bahwa pemerintah juga memberikan tambahan bagi aparatur sipil negara ataupun PNS ya. Situasi itu membuat kita harus bersyukur. Jadi jemaat Tuhan juga yang beribadah di belakang, padahal di depan masih ada kosong, tetap bersuka cita ya Amang, ya Inang ya. Iya, kita tetap bersuka cita karena kita sama-sama beribadah di rumah Tuhan. Juga yang beribadah secara online di rumah juga. Tetap bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara, karena memang inilah yang membuat kita menjadi umat Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena dalam segala situasi pun kita harus tetap hidup di dalam pengharapan. Karena firman Tuhan juga yang menjamin kita untuk bisa bertahan selamanya. Tadi pagi kami kaget dan kami berduka karena pada pukul 4 subuh ketika kami bangun dan beribadah, kami membaca berita, ada keluarga kami yang berduka, meninggal dunia maksudnya. Dan itu membuat kita kadang-kadang tersentak. Memang 2 hari yang lalu, ya orang tua kami ini, Namburu ini tepatnya, itu terjatuh di kamar mandi. Terjatuh di kamar mandi dan kemudian mungkin karena jatuh di kamar mandi benturannya begitu keras di kepala sehingga tidak sadarkan diri sampai dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan kemarin siang sudah sadarkan diri bisa buka mata tapi nggak bisa memberi respon apa-apa selain hanya buka mata. Kita berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi tadi pagi kami dapat berita jam 3 subuh sudah kembali ke rumah Tuhan. Apa maksud dari cerita itu Bapak Ibu? Apakah itu membuat kita nggak boleh bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan? Bukan. Dalam segala situasi, baik siang malam ataupun terang seperti nyanyian tadi, kamu masing-masing harus tetap bersinar. Amin. Jadi anak Tuhan. Baik siang, baik malam, baik suka, baik duka, kita harus tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Tidak tahu kita kapan kita akan kembali. Karena memang setiap orang pasti akan kembali kepada Tuhan. Tapi hanya firman yang menjamin. Menjamin kepastian kalau kita dipanggil, kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah kenapa minggu ini mengingatkan kita supaya tetap berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada dunia, tapi kepada teman-teman seiman. Ini akan kita renungkan di minggu ketiga setelah Trinitatis ini, sehingga Allah yang kita kenal di dalam Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita buka Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menuntun kita pada minggu ini kembali kita baca dari kitab ataupun surat Galatia. Surat Galatia pasal yang ke-6 ini adalah pasal yang terakhir dari surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Kami rindu mengajak kita untuk membacanya secara bergantian dan kami minta kesediaan dari Bapak Ibu Prokantor untuk mewakili jemaat di dalam membacakan firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Saling Membantulah Kamu. Kita baca secara bergantian Galatia 6 ayat 1 sampai 10.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita sesama iman. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tentu kita baru aja 2 minggu yang lalu kita dituntun dari bacaan surat Galatia ini. Siapa yang masih ingat? 2 minggu yang lalu. Itu kita membaca firman Tuhan dari kitab atau surat Galatia pasal berapa Bapak Ibu? Pasal yang ketiga. Tentang pengajaran Rasul Paulus mengingatkan orang Galatia supaya jangan sombong rohani. Karena mereka merasa orang Kristen Yahudi lebih baik daripada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Karena itulah kemarin di 2 minggu yang lalu kita belajar tentang tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada tuan, tidak ada hamba, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semua orang berdosa sama di hadapan Tuhan. Dan kemarin kami mengutip sebuah film sebagai contoh. Film ngeri-ngeri sedap. Ternyata saya kaget, saya diberitahu sama jemaat kita. Amang, saya mau ajak nanti ibu-ibu lansia sama lansia juga untuk nonton film. Sudah ada yang menonton film kah Amang Inang? Bagaimana filmnya Inang? Ngeri-ngeri sedap kah filmnya? Ternyata tertawa, berarti memang ngeri-ngeri sedap filmnya. Maksudnya adalah, ingatkah kita tentang firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Beriman di dalam Yesus Kristus. Gabe anak ni debata dohita, kita menjadi anak Allah molo porsea, marhaporusan di Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bisa menjadi anak Allah kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya kemarin waktu kunjungan lansia kepada yang berulang tahun sama Tante Rosa. Karena kebetulan Tante Rosa bukan orang Batak. Saya tanya, Tante Rosa gimana setelah menonton film itu? Tante Rosa bilang, iya ya Amang,
kasihan juga sama Bapak Domo itu. Berarti tante ini kasihan sama Bapak Domo, sama suami. Itu artinya seorang istri yang baik. Maunya jangan begitulah suami saya. Karena memang kita punya sudut pandang yang beda-beda melihat film. Tetapi kita harus ambil hikmat, pesan moralnya. Firman Tuhan juga yang mau kita dengarkan ini harus kita ambil maknanya, tujuannya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus. 2 minggu yang lalu kita belajar pasal yang ketiga, sekarang kita diajari pasal yang ke-6. Isinya tentang apa? Isinya tentang bagaimana orang-orang Kristen itu dan orang-orang yang mau menjadi Kristen dan orang-orang yang lain tidak jadi minder untuk mau masuk Kristen. Kenapa? Karena dilihat terjadi persoalan di jemaat Galatia. Banyak orang begitu ya, tadinya dia senang mau masuk ke situ, mau percaya sebagai pengikut Kristus. Tapi dilihat mereka, orang Galatia itu, orang Yunani, orang Yahudi berantem. Gara-gara orang Yahudi mau menekankan keyahudian mereka. Itu sudah kita renungkan 2 minggu yang lalu. Tidak ada yang bisa merasa lebih baik. Semua sama, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus ingatkan lagi di dalam ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Paulus mau bilang, hey, kalau memang benar kalian orang Kristen yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tunjukkan imanmu yang kuat itu, rohanimu yang kuat itu. Sama orang yang sedang lemah imannya. Tandanya apa orang lemah imannya? Jot-jot, tersuladit, jot-jot, melakukan dosa. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau ada orang berdosa, itulah bereng mak. Itu orang berdosa itu. Itu gak pantas kita dekati. Gak pantas itu bersama-sama dengan kita. Karena kita kudus. Mereka tidak. Nah, ini yang jadi persoalan dilihat oleh Paulus. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Galatia, mereka menjadi merasa lebih eksklusif dengan orang-orang Kristen yang lain. Padahal orang Kristen yang bukan Yahudi, dia juga sedang belajar bertumbuh menjadi seorang Kristen. Wajar dong. Kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang dia jatuh ke dalam dosa. Karena itulah diingatkan oleh Paulus. Kalau kamu yang kuat rohani, kamu harus bimbing dong. Kamu harus ingatkan dong dengan lemah lembut. Jangan menghakimi. Karena orang Yahudi memakai ukuran penghakimannya apa? Hukum Taurat. Orang Yahudi pakai standar hukum Taurat. Dari mana kita bisa tahu? Perhatikan ayat yang kedua. Disinilah Rasul Paulus memberikan sebuah standar atau sebuah contoh untuk mengingatkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah ini dia rahasianya. Jadi ternyata kita nggak boleh menolong orang lain itu pakai ukuran mata ataupun pikiran kita. Nggak boleh. Kalau saya menolong seseorang dengan menganggap saya lebih pantas karena kan saya lebih berada, aku kutolong dia. Itu membuat kita makin tinggi hati. Aku kan lebih baik. Aku berhak dong menegur dia. Aku berhak dong menasehati dia. Kalau ini yang kita pakai, ini membuat kita semakin tinggi hati. Akhirnya kita jatuh dalam pencobaan. Makanya Paulus bilang, jaga-jaga, jangan sampai kamu juga jatuh dalam pencobaan. Jadi apa standarnya yang disampaikan oleh Paulus? Paulus memberikan standar, demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, apa hukum Kristus, Inang? Ayo, apa hukum Kristus? Bapak-bapak, apa hukum Kristus? Hukum Kristus adalah sewaktu Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi, "Guru, hukum mana yang terutama?" Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum Kristus. Berarti orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, maka standar hukuman yang ada dalam hidupnya adalah kasih Kristus. Dari mana kita bisa tahu? Orang yang berdosa, yang seharusnya dia harus dihukum dengan hukum Taurat, seperti perempuan yang kedapatan berzinah, itu diampuni oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi kita bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan bahwa demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti tidak berlaku lagi hukum Taurat. Untuk menjadi standar di dalam melakukan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik harus dilakukan di dalam hukum kasih. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menerima kita yang berdosa ini. Sehingga kita juga diminta untuk hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Apa artinya Bapak Ibu? Berarti jangan kita anggap kita ini kalau sudah beribadah sudah berarti, sudah benar. Kalau kita berbuat baik sudah berarti, sudah benar. Kalau kita sudah menolong orang lain sudah benar. Bukan itu. Kalau ada seseorang dia menganggap dirinya sudah berarti, berarti dia menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dasar kita melakukan yang baik itu bukan karena diri kita sendiri. Tapi karena kita sudah lebih dahulu ditolong dan diselamatkan Tuhan. Karena itulah berbeda sekali ajaran dari Kristus, hukum Kristus dengan ajaran agama-agama lain. Bapak Ibu, ada agama yang mengajarkan tentang bahwa setiap kebaikan itu akan mendapatkan keselamatan. Perhatikan Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan keselamatan atau pahala. Makanya manusia diajak berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan. Dan sampai sekarang itu kita lihat di sekitar kita, di Depok ini. Semua tempat ada banyak animal planet sekarang beredar di berbagai tempat. Saya tidak tahu apakah itu hanya di tempat kami. Ada nggak di tempat kita Bapak Ibu? Animal planet. Ada banyak hewan-hewan kan sekarang di pinggir-pinggir jalan dan di setiap daerah. Untuk apa itu? Untuk memenuhi hukum mereka. Supaya kalau itu banyak-banyak diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, maka upah kebaikan itu akan semakin besar dan itu yang membuat yang melakukannya akan selamat. Itu ada ajaran. Ada juga ajaran yang lain yang mengatakan kalau kamu mau hidup baik di masa depan, kamu harus berbuat baik. Jangan sakiti manusia, jangan sakiti hewan, jangan sakiti semua makhluk. Karena ketika kita nanti mati, bisa saja
kita akan mengalami reinkarnasi seperti yang kita sakiti itu. Ada ajaran begitu. Yang mana yang mau kita ikuti? Sebagai pegangan kita melakukan yang baik. Supaya kita jangan sesat, jangan keliru. Karena orang Kristen yang di Galatia pun mereka mengalami pengajaran. Mari kita buka Galatia pasal 1 ayat yang ke-7. Di sini kita harus belajar tentang apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-7, Galatia 1, ayat yang ke-6. Saya baca dari ayat yang ke-6 supaya jangan terputus dengan ayat yang ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, maksudnya Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Terjadi juga pengajaran palsu, penyesatan bagi orang-orang Kristen yang ada di Galatia pada waktu itu. Makanya Paulus harus kirimkan surat ini supaya mereka berpegang kepada pengajaran Injil yang benar. Sekarang kita ditanya, berarti apa yang benar dari pengajaran Kristus untuk melakukan yang baik? Bang Bastian, apa dasarnya engkau datang ke gereja? Apa dasarnya engkau berbuat baik? Apa dasarnya engkau melayani? Apa dasarnya engkau memberi persembahan? Apa dasarnya engkau harus mengasihi sesamamu? Apa dasarnya engkau harus mengasihi orang tuamu? Apa dasarnya engkau harus mengasihi calon yang akan engkau pilih menjadi pendamping hidupmu? Kita harus jelas mengerti apa dasarnya. Apa dasarnya? Karena itulah banyak orang Kristen juga kurang mengerti, dia enggak mengerti apa dasarnya dia datang beribadah. Kenapa? Itu yang harus kita jawab, Bang Bas. Apa dasarnya aku datang beribadah setiap hari Minggu? Apa dasarnya aku harus memberi persembahan? Apa dasarnya aku harus hidup dalam persekutuan yang kudus dan mau melakukan sensus? Apa dasarnya aku harus bekerja? Apa dasarnya aku harus berbuat baik? Dasarnya adalah karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita berbuat baik, kita beribadah, bukan supaya kita diselamatkan lagi. Tetapi karena kita sudah selamat. Kristus sudah mati untuk kita. Itulah Injil Kristus. Maka apa yang kita lakukan ini, ibadah kita, pelayanan kita, persembahan kita, itu tanda syukur, tanda kita sudah merespon keselamatan yang Tuhan berikan. Itulah hukum Kristus. Karena itu kenapa Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti kalau saya punya beban, namanya salib. Bapak Ibu masing-masing juga pikul salib. Itu firman Tuhan minggu lalu. Menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ada salib yang kita pikul. Maka salib yang kita pikul itu justru harus mengingatkan kita bahwa kita ini orang yang punya beban. Maka kalau saya punya beban, siapapun punya beban, yang masing-masing punya beban harus saling tolong-menolong. Jangan merasa lebih pantas kita untuk menolong orang lain. Bukan. Sama-sama punya beban. Itu salib menjadi pengikut yang setia. Maka kita yang punya beban harus dituntun di dalam hukum Kristus. Apa itu? Hukum kasih. Karena kasih Tuhanlah, aku sadar aku ini selamat. Karena Tuhan begitu baik.
Sampai hari ini keluarga kami dipelihara Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Sampai hari ini anak-anak saya semuanya sehat, itu karena kasih Tuhan. Sampai hari ini orang tua saya sehat-sehat, itu karena kasih Tuhan. Sampai hari ini kita semua bisa beribadah, itu karena kasih Tuhan. Itulah hukum Kristus. Sehingga nggak ada yang merasa lebih baik, lebih tinggi iman dari yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa kita tidak menipu diri kita sendiri, ayat yang kelima, sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang ketujuh ditegaskan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketujuh. Supaya kita juga jangan sampai menipu Tuhan. Ayat yang ketujuh. Dikatakan di sana. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi jangan merasa berbuat baik karena perbuatan daging. Jangan merasa melakukan sesuatu yang baik itu karena perbuatan kehebatan gagah kita. Itu maksudnya kedagingan. Karena apa yang dilakukan daging sesungguhnya itu karena kasih karunia Tuhan kita mampu melakukan. Jadi apa yang membuat saya harus mengasihi orang tua saya? Apa yang membuat saya harus mengasihi istri saya? Apa yang membuat saya harus mengasihi suami saya? Apa yang membuat saya harus mengasihi anak saya? Apa yang membuat saya harus mengasihi teman-teman saya seiman? Apa yang membuat saya harus mengasihi orang lain? Dasarnya jelas. Hukum Kristus, hukum kasih. Karena kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu kita terima, maka kita diminta untuk melakukannya. Jangan merasa itu perbuatan daging kita. Tuhan tahu, siapa yang menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Siapa yang menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Artinya apa? Yang menggerakkan kita, yang menuntun kita melakukan segala sesuatu, itu roh Tuhan, bukan kekuatan daging. Makanya orang yang melakukan segala sesuatu dengan roh Tuhan, dia akan melihat kehidupan kekal. Karena bukan perbuatannya sendiri, tapi roh Tuhan yang memampukan dia melakukannya. Jadi, saya mau tanya Bang Bas, bisakah seseorang dikatakan lulus SMA kalau dia belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung, belum bisa tahu bagaimana memecahkan persoalan lewat hitung-hitungan? Bisakah dikatakan dia lulus SMA? Berarti dia masih dianggap buta huruf. Makanya pemerintah melakukan upaya memberantas kebodohan dengan standar pendidikan 9 tahun. Supaya apa? Supaya kalau lulus SMP naik ke SMA, dia sudah punya dasar. Itu dikatakan dia sudah lulus. Apa standar orang Kristen? Apa Amang Penatua? Apa Bapak Ibu? Apa standar ketika kita dikatakan orang Kristen yang sudah lulus? Ya harus bisa menjawab seperti anak sekolah itu. Dia dikasih ujian, bisa menyelesaikan ujian. Berarti kita disebut Kristen bukan karena kita sudah dibaptis, kemudian kita mengikrarkan pengakuan iman, tapi kita tidak digerakkan oleh hukum Kristus. Sebab nanti orang akan ditanya, apa yang menjadi dasarmu engkau melakukan firman-Ku di dunia? Kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu yang membuat aku harus mengasihi orang lain.
Pengorbananmu yang memampukan aku harus menjadi jemaat yang baik. Pengorbananmu yang membuat aku hormat sama orang tua. Pengorbananmu yang membuat aku mengasihi istri atau suami atau anak-anak. Itulah orang Kristen. Makanya Paulus mengingatkan orang Kristen di Galatia. Jangan lagi pakai hukum Taurat. Tapi pakailah hukum Kristus. Karena kasihnya lah yang memampukan kita melakukannya. Tapi jangan keliru. Ada banyak orang dia mau berbuat baik keluar. Dikenal orang Bapak Sidomu itu baik kali di luar. Betul enggak ibu-ibu? Tapi di dalam, bagaimana perasaan istri dan anak-anaknya? Jangan seperti orang Galatia juga. Mereka berbuat baik kepada orang-orang Galatia. Tapi bagi jemaatnya sendiri, mereka tidak berbuat baik. Makanya Paulus bilang pada ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Betul, tetapi ada penekanannya. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa Paulus bilang ini, Inang? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena jangan sampai kita berbuat baik keluar, tetapi kita lupa dengan teman seiman. Siapa itu teman seiman? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut gereja, tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu disebut ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada perut. Itu tubuh. Makanya orang-orang seiman itu seperti tubuh Kristus. Harus dikasihi juga. Karena Tuhan Yesus yang bilang, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika keluar dan ke dalam. Sesamamu dan seperti dirimu sendiri. Makanya Paulus mengulangi lagi. Karena itu marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan yang seiman. Artinya apa? Jangan sampai perbuatan baik kita tidak dirasakan oleh orang-orang yang seiman dengan kita. Siapa itu orang seiman? Rumah tangga, keluarga, baru jemaat, baru masyarakat. Jangan kita melakukan kebaikan kepada masyarakat, rajin kalilah amat tahun, diurupi sude inatani halak. Alai inat tanah sadiri dang. Ada enggak yang begitu? Istri orang lain curhat, didengarkannya. Tapi istrinya sendiri, holani terus arsakmu, katanya bahaya ini. Ini bahaya. Jangan sampai juga jadi bapak begitu. Semua anak tetangganya, anak kawan-kawannya di kantor ditolongnya. Apa persoalanmu? Aduh anakku kayak gini lah. Bisa aku bantu, gak apa-apa. Tapi anaknya sendiri, Pak minta tolong dong Pak. Kau mamamu sana. Ini bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jadi tolong sesama tapi terutama yang seiman. Tuhan Yesus bilang, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu harus seimbang keluar dan ke dalam. Jadi Bapak Ibu, ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena orang Batak, Tante Rosa, saya harus memberi terjemahannya. Karena minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Tante Rosa bertanya sama Inang Pendeta, apa artinya begitu ya? Jadi saya juga harus minta maaf, pengakuan dosa ini ya. GKP itu harus fair ya, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Tante Rosa, banyak orang Batak itu berbuat baik merantau di luar. Banyak. Tapi orang tuanya di kampung halaman itu tidak pernah merasakan perhatian dari anak-anaknya. Banyak tante. Banyak orang Batak berhasil di perantauan. Coba ditanya, berapa kali engkau hubungi orang tuamu? Sekali seminggu. Puji Tuhan kalau sekali seminggu. Puji Tuhan. Coba jujur dulu.
Jangan hanya berbuat baik keluar, rajin pelayanan keluar, tapi di dalam tidak. Makanya ada lagu tante yang diciptakan oleh orang Batak. Bang Helvin mudah-mudahan bisa mengiringinya. Uju di ngolukon manian, tupama bahena kana denggan, asa tari dasa sude, holong ni rohami, namar tua tuai. Somar lapatan marende marhembas margondang hamu, molodung mateau. Somar lapatan naulina dengan patu paonmu, molodung mateau. Ini pesannya. Uju di ngolukon manian, tupama bahen akan adengkan, asa tari dasa sude, holong ni rohami, namar tua tuai. Tante, artinya begini, selama masih hiduplah aku, perlihatkan perbuatan baikmu anakku. Jangan ketika aku sudah mati. Karena nggak ada gunanya kalian buat pesta besar, potong kerbau lah, undang satu kampung lah, kalian berdendang, berjoget, bersukaria. Tapi ketika orang tuanya sudah mati. Ada artinya enggak tante? Enggak ada. Jadi perbuatan baik itu hanya bisa dilakukan ketika manusia masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita bisa berbuat baik enggak Bang Bas? Enggak bisa. Jadi selama masih hidup, ayo berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, berbuatlah yang baik. Tapi sering sekali terbalik tante. Banyak anak-anak udah berhasil mereka, sukses mereka. Orang tua butuh apa sih tante? Beras di rumah ada kok. Makanan di rumah ada kok. Tapi karena anaknya ini di kota metropolitan sibuk nih tante. Dia sibuk pelayanan. Dia tolong banyak semua masyarakat. Tapi dia lupa sama mamanya, papanya. Berarti kita hanya tahu berbuat baik di luar, ke dalam tidak. Sama juga untuk apa jadi keluarga yang di luar terlihat hebat, tapi anak kita tidak kita kasihi. Suami kita tidak kita kasihi. Istri kita tidak kita kasihi. Orang tua kita tidak kita kasihi. Wah, tidak ada artinya itu. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Supaya kita tahu kalau aku sakiti orang lain, aku pun pasti disakiti juga. Kalau aku berbuat baik kepada orang lain, itu Tuhan yang perintahkan. Perbuatlah bagimu apa yang engkau harapkan orang lain perbuat bagimu. Karena itu kita melakukan perbuatan kasih. Bukan hanya keluar, tapi ke dalam. Dimulai dari aku mengasihi orang yang terdekat denganku, keluargaku, gerejaku, baru keluar. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti bilang orang tua kita, huboto do hubereng do di TV anakki. Ay burjudoin nahalak anakki. Ay huboto do sukses do, boy do ipasikolahon pahopuki. Artinya tante, aku dengar dari tetanggaku, aku dengar dari semua keluarga kami, suksesnya anak-anakku, bisa disekolahkannya cucu-cucuku. Tapi
mama dan bapaknya kesepian, gak merasakan kasih. Firman Tuhan ini mau mengajak kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Betul, itu adalah firman Tuhan. Tapi jangan sampai kita lupakan keluarga kita. Jangan sampai kita lupakan jemaat kita. Jangan sampai kita lupakan teman-teman kita. Jangan sampai kita lupakan orang yang sudah pernah menolong kita. Semuanya itu harus kita lakukan dengan seimbang. Karena selama masih hiduplah kita bisa berbuat baik. Kalau sudah mati, nanti tinggal dihakimi. Dibukalah kitab kehidupan. Apakah kita terdaftar dan melakukan yang baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus? Maka siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan berhak menerima mahkota kehidupan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kita karena firman Tuhan mengajarkan kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam hukum kasih. Kasih itu harus keluar dan ke dalam. Kasih itu harus dirasakan hangat oleh keluarga, baru sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sudah Engkau selamatkan. Maka kami pun harus hidup di dalam hukum Kristus. Sebab kami semua orang-orang yang punya beban, punya pergumulan, punya persoalan. Dan kami semua tidak bisa Tuhan menghadapi beban dan pergumulan kami dengan diri kami sendiri. Karena itu kami membutuhkan sesama kami. Kami membutuhkan teman-teman seiman. Kami membutuhkan teman-teman gereja supaya ada yang menopang, ada yang mendoakan kami. Sehingga kami bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan, itu firman-Mu untuk jemaat Galatia, agar mereka juga hidup di dalam perbuatan kasih, sehingga dari perbuatan itulah Tuhan akan dipermuliakan. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah masing-masing, menyaksikan ibadah ini secara online, maupun juga Tuhan yang sedang dalam perjalanan, bersyukur menikmati semua kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan ketika mereka juga boleh mendengarkan firman-Mu, maka berkati Tuhan semua jemaat-Mu, agar lewat firman-Mu yang kami dengar, kami hidup karena kasih-Mu. Kami mampu ada sebagaimana kami ada hingga pada saat ini karena kasih-Mu. Kami dapat beribadah, kami dapat melakukan semua yang baik, itu karena kasih-Mu. Karena selama kami masih ada, disitulah Tuhan memberi kami kesempatan supaya hidup kami jadi berkat. Hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sakit, baik di dalam apapun, Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai